Ponpes Al Zaitun kembali menuai kontroversi usai diberitakan bahwa pimpinan Ponpes Panji Gumilang diduga pernah lakukan pelecehan seksual. Rekam jejaknya diungkap bahwa ia pernah melakukan pelecehan seksual. Pencabulan ini diduga tidak hanya dilakukan oleh Panji Gumilang kepada pegawainya saja, namun juga kepada santriwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, jumpa lagi, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya ingin mengulas satu berita yang saya dapatkan di media sosial ya, tentang tokoh yang saat ini sedang viral sekaligus kontroversial, yaitu Bapak Panji Gumilang. Beritanya yang baru-baru ini beredar ya, mungkin beberapa hari yang lalu begitu, Bapak Panji Gumilang ini di demo, kemudian dituntut, bahkan ada yang melaporkan beliau bahwa beliau terkena kasus pelecehan seksual terhadap pegawai dan santrinya, katanya begitu dalam beritanya ya. Tetapi ini masih dalam proses sepertinya ya. Saya pribadi membuat saya terkejut ya berita ini. Ya, mudah-mudahan saya berharap ini adalah berita yang tidak benar. Keterkejutan saya itu karena kesepakatan ulama bahwa perempuan itu tidak sah menjadi khotib. Makanya itu sepanjang sejarah tidak ada khotibah ya. Yang ada itu khotib, dan khotibnya itu adalah laki-laki. Tetapi statementnya Bapak Panji Gumilang ini mengatakan bahwa akan kita coba di pondok pesantren itu. Bahkan bukan hanya akan ya, tetapi sudah berkali-kali dicoba, khotibnya itu perempuan. Alasannya adalah itu cara untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan ya. Tiba-tiba datang berita yang berkebalikan dengan apa yang menjadi visi misi Bapak Panji Gumilang, di mana beritanya adalah beliau ini diduga, bahkan korbannya sendiri sudah melapor telah terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan gitu. Jadi buat apa gitu kalau kita suruh perempuan itu khutbah di tengah laki-laki, tetapi setelah dia khutbah kita lecehkan. Itu bagaimana bisa? Seorang tokoh yang katanya ingin menaikkan harkat dan derajat perempuan, tetapi terkena satu kasus yang sangat nista, dan ya tidak bisa dibayangkan lah begitu kalau ini harus dilakukan oleh seorang tokoh yang sudah memimpin pondok pesantren yang begitu besar, yang sudah dipercayai oleh masyarakat, yang sudah dipanggil syekh, yang kata-katanya dielu-elukan, bahkan banyak sekali orang yang fanatik mengikuti Bapak Panji Gumilang ini begitu ya. Walaupun MUI sudah menyatakan kesesatannya. Kemudian ada juga saya dengar beritanya dari generasi muda NU juga telah menyatakan penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh Bapak Panji Gumilang. Bahkan dikatakan bahwa sudah keluar fatwa dari GMNU ya, generasi muda NU, haram hukumnya belajar di Pondok Pesantren Al Zaitun, karena di situ banyak sekali tafsiran-tafsiran ngawur, pemahaman-pemahaman Al-Quran yang menyimpang, kemudian tidak mengakui keabsahan hadis sebagai dalil di bawahnya Al-Quran. Karena kita ahlu sunnah wal jamaah itu, dalil kita itu berdasarkan 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma' ulama, dan yang keempat itu qiyas. Banyak sekali keanehan-keanehan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang ini. Tetapi yang membuat saya benar-benar kaget ini adalah berita tentang beliau ini melakukan pelecehan seksual. Ini na'udzubillah min dzalik ya. Maksud saya, kalau sudah tokoh sebesar ini, dengan pondok pesantren semegah ini, dengan kepercayaan masyarakat terhadap beliau sangat luar biasa, lalu tiba-tiba terkena kasus yang sangat nista, melecehkan kehormatan perempuan, melecehkan kehormatan santri-santri dan pegawainya, ini sudah di luar nalar ya, yang seharusnya tidak mungkin orang sekelas beliau ini harus melakukan hal senista ini begitu. Tapi kita akan terus tunggu gitu ya, kita akan terus tunggu kelanjutan dari beritanya.
Nah, hanya saja di akhir-akhir ini kita melihat berita yang sangat memilukan begitu ya. Banyak sekali di antara tokoh-tokoh yang dikatakan sebagai pemimpin agama, ada tokoh pemimpin pondok pesantren. Kalau kalian browsing di Google itu banyak sekali ya. Ini di tahun ini saja ya, di tahun antara 2022 sampai 2023 itu banyak sekali berita-berita tentang tokoh agama, apakah itu guru pendidikan agama Islam, guru ngaji, guru tahfiz, kemudian pemimpin pondok pesantren, itu kita dengar beritanya yang mereka ini melecehkan santri-santrinya. Ini di mana otaknya begitu ya, dan seolah-olah ilmu agama yang ada dalam diri mereka yang mereka sudah pelajari bertahun-tahun itu tidak ada gunanya gitu. Tidak bisa membentengi mereka, membentengi hawa nafsunya dari melakukan hal yang nista. Padahal pasti ayat Al-Qur'annya mereka hafal, pasti hadis-hadis tentang hinanya perbuatan itu mereka sudah tahu begitu kan. Tetapi masih melakukan itu. Nah, mengapa ini bisa terjadi begitu kan? Di tengah orang-orang yang paham agama tetapi mereka melanggarnya sendiri. Ini adalah serigala berbulu domba gitu. Orang yang pura-pura jadi ulama, orang yang pura-pura jadi ustadz, bertopeng keustadan, bertopeng kekiaian, bertopeng sebagai tokoh agama, padahal mereka ini adalah serigala gitu. Ya. Jadi apa yang mereka gunakan itu hanya sebagai baju, sebagai topeng saja begitu ya. Sehingga ilmu yang mereka pelajari itu sama sekali tidak ada manfaatnya, tidak bisa membentengi mereka dari menjauhi hal-hal yang haram. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah para ulama. Para ulama yang bagaimana? Para ulama yang dengan ilmunya itu membuat dia semakin dekat kepada Allah, membuat dia semakin takut kepada Allah. Itulah ulama yang sebenarnya. Jadi ada asar, ada pengaruh, yaitu ilmu yang mereka miliki terhadap peningkatan keimanannya, peningkatan ketakwaannya, peningkatan rasa takutnya kepada Allah, peningkatan rasa malunya untuk melakukan hal-hal yang nista, begitu. Nah, itulah ulama yang sejati. Tetapi ya kalau kalian melihat itu ada orang yang tokoh agama, kiai, tuan guru, ustadz yang melakukan pelecehan seksual, itu adalah serigala berbulu domba. Jadi mereka menutupi diri dengan baju ulama, tetapi sebenarnya mereka itu adalah penganut hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik ya. Barangkali ini saja video yang ingin saya sampaikan. Silahkan teman-teman memberikan komentarnya terhadap isu-isu yang beredar tentang Bapak Panji Gumilang ini. Ini adalah sebagai pembelajaran buat kita bahwa jangan sampai gara-gara nama kita besar lalu kita seenaknya mengotak-atik ajaran agama Islam. Jadi orang ini memang perlu dikritik. Dan yang mengkritiknya bukan hanya YouTuber seperti kita-kita ini, tetapi ini sudah keluar fatwa dari MUI, dari beberapa organisasi Islam yang tentu sudah mengkaji statement-statement Bapak Panji Gumilang ini, dan rata-rata mereka menyatakan Bapak Panji Gumilang ini adalah orang yang mengajarkan sesuatu yang menyimpang dari agama Islam. Sehingga penyimpangan-penyimpangan ini perlu disampaikan, dan itu tidak bisa dikatakan sebagai ghibah ya. Karena kalau didiamkan, kalau dibiarkan, maka akan rusak agama ini dengan orang-orang semacam ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.